Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kuliah dalam semester genap ini, hukum acara pidana. Nah, untuk tema yang akan saya sampaikan pada perkuliahan ini adalah tahapan pemeriksaan pendahuluan. Karena kalau di dalam proses peradilan pidana itu pemeriksaan pendahuluan merupakan salah satu tahapan awal yang harus kita bahas dengan tuntas ya. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan tentang apa itu hukum acara pidana. Jadi hukum acara pidana itu adalah hukum pidana formil. Kalau kita kemarin di dalam mata kuliah hukum pidana material, ya, sekarang kita hukum pidana formil. Itu sebutan lain dari hukum acara pidana adalah hukum pidana formil. Nah, di dalam definisi berbagai literatur, itu berbagai macam pendapat dari para ahli hukum dalam mendefinisikan hukum acara pidana. Dalam slide ini saya sampaikan tentang rumusan definisi hukum acara pidana yang tentunya mungkin secara redaksional berbeda-beda, akan tapi secara substansi saya kira tidak jauh berbeda apa yang saya sampaikan dengan para ahli hukum pidana yang lain. Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang proses penyelesaian perkara pidana atau bagaimana lembaga-lembaga negara dan aparatnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menyelesaikan perkara pidana yang meliputi tahap pemeriksaan pendahuluan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Itu mengenai definisi hukum acara pidana. Dengan kata lain, hukum acara pidana itu adalah hukum yang mengatur bagaimana tata cara atau prosedur penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana material. Mengapa? Karena memang di dalam hukum pidana itu terbagi menjadi dua, yang tadi sudah saya sebutkan. Ada hukum pidana material, ada hukum pidana formil. Nah, ketika dalam sistem hukum kita hanya mengandalkan hukum pidana material saja, maka pada hakikatnya hukum pidana belum bisa berfungsi sebagai alat untuk perlindungan masyarakat ketika terjadi pelanggaran hukum pidana. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya hukum acara pidana agar ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana material itu ada tata caranya, ada prosedurnya. Karena kalau penegakan hukum tidak diatur dalam sebuah hukum, ya, maka akan bisa berbahaya, akan berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang, tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Nah, agar penegakan hukum itu teratur sesuai dengan prosedur yang ada, maka disinilah hukum acara pidana yang memang isinya adalah mengatur tentang prosedur penyelesaian perkara pidana. Kalau kita berbicara hukum acara pidana, secara keseluruhan memang nanti tahapannya cukup panjang sekali. Nah, sebelum sampai ke tahapan secara umum, saya perlu menyampaikan mengenai dasar hukum acara pidana. Ada beberapa peraturan perundangan yang harus dipelajari dan dibaca dengan baik ketika kita akan mempelajari hukum acara pidana seluruh tahapannya. Mulai dari yang umum, hukum acara pidana tentu tidak akan lepas dari undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Maka dari itu, saudara perlu membaca nanti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Itu basis dari sistem peradilan ada di situ, termasuk sistem peradilan pidana.
Baru secara spesifik lagi ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang kita kenal dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, di dalam KUHP inilah yang nanti secara keseluruhan tahapan-tahapan proses peradilan pidana akan diatur di situ. Mulai dari tahap pemeriksaan pendahuluan, kemudian penuntutan, sidang pengadilan, sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Itu nanti ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 atau yang kita kenal dengan istilah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian tidak kalah pentingnya harus saudara pelajari juga Undang-Undang tentang Polri atau kepolisian, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001. Ini tidak bisa dipungkiri, karena tahapan pemeriksaan pendahuluan itu yang diberikan otoritas untuk menjadi penegak hukum, salah satunya adalah institusi Polri. Walaupun Polri tugasnya tidak hanya sebatas penegakan hukum, karena secara umum Polri itu kan tugas dan wewenangnya adalah Kamtibmas. Namun di dalam tugas Kamtibmas itu ada salah satunya adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri, yaitu dari Reskrim atau Reserse dan Kriminalitas, mulai dari tingkat pusat nanti ada Mabes Polri, kemudian di sana ada Bareskrim, kemudian turun ke provinsi ada Polda, nanti ada Direktorat Reskrim, kemudian sampai ke Polres, nanti ada Satreskrim, dan juga sampai ke kabupaten atau kota atau Polres nanti ya. Kemudian nanti di tahap selanjutnya perlu ada baca juga undang-undang tentang kejaksaan. Karena tahapan proses peradilan pidana itu melibatkan lembaga kejaksaan, yaitu untuk melakukan penuntutan. Oleh karena itu, saudara harus membaca dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan. Baru yang selanjutnya nanti dalam persidangan ya, Anda juga perlu baca Undang-Undang tentang peradilan umum. Karena perkara pidana itu menjadi wewenang dari peradilan umum atau pengadilan negeri untuk tingkat pertama. Nah, oleh karena itu saudara harus membaca dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang kemudian diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 86, yaitu tentang peradilan umum. Nah, kemudian di puncaknya adalah nanti sampai ke tingkat kasasi, yang dalam hal ini adalah menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, saudara harus membaca dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yang kemudian diperbaiki atau dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Nah, itu seluruh dasar hukum dalam tahapan proses peradilan pidana. Walaupun nanti tentunya ini belum cukup, karena nanti masing-masing tahapan juga ada peraturan-peraturan yang lebih rinci lagi, lebih spesifik lagi. Oke, ini mengenai dasar hukumnya. Nah, kemudian perlu saya sampaikan sebelum sampai ke tahapan proses peradilan pidana, yaitu mengenai tujuan hukum acara pidana. Tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencapai kebenaran material, yaitu kebenaran selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara objektif, cermat, tepat, jujur, dan adil, guna menentukan salah atau tidaknya seseorang dalam suatu perkara pidana. Jadi sekali lagi, tujuan hukum acara pidana adalah untuk mewujudkan kebenaran material. Ini yang berbeda dengan hukum acara perdata. Kalau hukum acara perdata, tujuannya adalah kebenaran formil, sedangkan untuk acara pidana adalah kebenaran material. Kemudian, yang perlu saudara pelajari lagi, yaitu ini. Ini saya sampaikan tentang bagan proses peradilan pidana. Nah, ini yang nanti akan kita bahas selama 1 semester, ya. Nah, selama 1 semester, mulai dari tahapan yang pertama, ini yang nanti akan menjadi tema kita, yaitu pemeriksaan pendahuluan. Kita hanya baru berbicara 1 tahapan ini, penyelidikan dan penyidikan.
posisi tema kita ada di tahap paling bawah, yaitu penyelidikan dan penyidikan, yang nanti dalam perkara pidana umum ini menjadi wewenang dari Polri, yang tadi saya sebut Reskrim, ya. Di tingkat pusat Mabes Polri ada Bareskrim, Badan Reserse Kriminalitas. Di tingkat Polda itu ada Direktorat Reskrim. Di tingkat Polres atau Polresta ada Satreskrim. Kemudian paling bawah di Polsek itu ada unit Reskrim. Nah, itulah yang nanti akan menjalankan wewenang pemeriksaan pendahuluan yang meliputi penyelidikan dan penyidikan. Baru nanti tahapan selanjutnya, kalau memang ada kemungkinan celah pra-peradilan, ya ada pra-peradilan, ya. Kemudian kalau ada pra-penuntutan, nanti ada pra-penuntutan, ya, dan seterusnya, penuntutan, persidangan, putusan hakim, upaya hukum nanti ada banding, ada kasasi, itu yang biasa. Nanti yang luar biasa juga ada, ya. Kemudian kalau sudah tidak ada upaya hukum, berarti putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap, atau yang kita kenal dalam bahasa Belanda dalam hukum acara pidana yaitu inkrah van Hoesde, atau yang sering kita kenal dengan singkatan inkrah, ya. Nah, kalau sudah inkrah, maka nanti tinggal pelaksanaan atau eksekusi, yang nanti menjadi otoritas lembaga kejaksaan sebagai eksekutor. Nah, inilah tahap proses peradilan pidana. Sekarang kita kembali fokus ke tema perkuliahan kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang pemeriksaan pendahuluan. Ya. Dalam pemeriksaan pendahuluan, tentu sebuah peristiwa pidana, ya, yang terjadi di masyarakat itu tidak semua akan berlanjut menjadi perkara pidana. Banyak kan di masyarakat, ada pencurian misalnya, penipuan, ada penganiayaan, ada pembunuhan, dan lain sebagainya. Yang namanya kehidupan masyarakat kan, konflik-konflik masyarakat kan macam-macam. Nah, untuk berlanjut menjadi perkara pidana menurut KUHP, ya, ini harus ada tahapan prosedur yang dilalui. Yang pertama adalah laporan. Ini untuk jenis tindak pidana biasa. Yang kedua adalah pengaduan. Ini untuk delik aduan. Anda kan sudah pernah mempelajarinya kan? Ketika hukum pidana material, ada delik biasa, ada delik aduan. Atau gewoon delikten, ya, itu yang kita kenal dengan delik biasa. Sedangkan kalau yang aduan adalah kelah delikten. Nah, ini dalam hukum acara pidana dibedakan. Kalau untuk laporan itu diperuntukkan untuk penyampaian tindak pidana biasa, gewoon delikten, sedangkan pengaduan itu diperuntukkan untuk delik aduan. Saya tidak akan mengulangi lagi apa itu delik aduan karena itu sudah dipelajari dalam hukum pidana material, sehingga Anda saya anggap sudah bisa dan tahu semuanya kecuali yang lupa. Kemudian yang ketiga adalah tertangkap tangan. Ini bahasa hukumnya tertangkap tangan, ya. Meskipun kalau di media itu sering dikenal dengan istilah tertangkap basah, ya. Padahal dalam pasal-pasal di KUHP itu tidak ada istilah tertangkap basah. Orang yang tertangkap kan tidak selalu basah kan. Nah, itu bukan bahasa hukum tertangkap basah. Tapi yang digunakan istilah dalam bahasa hukum adalah tertangkap tangan. Nah, apa perbedaannya? Ini yang perlu saya jelaskan. Pertama, kalau laporan tadi diperuntukkan untuk tindak pidana biasa. Laporan itu kalau sudah disampaikan kepada aparat penegak hukum, misalnya kepolisian, ya, itu tidak bisa dicabut lagi kecuali karena ada alasan penghentian penyidikan. Tapi kalau pengaduan, sepanjang penyampaiannya itu masih dalam tahap kepolisian, kejaksaan, itu masih bisa ditarik, bisa dicabut. Itu diantara perbedaannya dengan laporan. Kemudian kalau pengaduan itu, ya, sekali lagi tadi bisa dicabut sepanjang yang bersangkutan itu menghendakinya, ya. Tapi kalau untuk laporan tidak bisa dicabut. Delik biasa itu tidak bisa dicabut. Misalnya kecelakaan lalu lintas atau pembunuhan, itu kan delik biasa, itu kondelikten. Kalau sudah disampaikan kepada kepolisi informasinya, maka polisi harus menindaklanjutinya. Kecuali
setelah dilakukan penyelidikan tidak cukup bukti, itu bisa dihentikan. Karena penghentian perkara pidana itu kan salah satunya pertama, tidak adanya bukti yang lengkap atau mungkin tidak cukup bukti. Yang kedua, karena pelakunya atau yang menjadi tersangka itu meninggal dunia, ya, atau karena demi hukum, ya, itu nanti ada alasan-alasan tertentu. Tapi kalau pengaduan, walaupun cukup bukti, sekali lagi bisa dicabut, itu untuk delik aduan. Dan bisa disampaikan, kalau laporan itu bisa siapapun orang itu bisa melaporkan. Misalnya ada kejadian di lingkungan kampung, mau Pak RT-nya, mau Pak Dukuhnya, itu boleh melaporkan. Tapi kalau pengaduan, harus orang yang dikorbankan atau yang menjadi korban. Misalnya pencemaran nama baik. Itu yang bisa mengadukan ya yang dicemarkan, kecuali dia menguasakan kepada orang lain, boleh. Ya. Atau perzinahan, itu yang boleh mengadukan ya hanya yang dirugikan, keluarganya, suaminya yang berzina misalnya, atau keluarganya itu. Orang lain tidak boleh walaupun tahu. Misalnya Pak RT tahu di lingkungannya ada warganya yang berzina misalnya, mentang-mentang RT mau saya sampaikan ke polisi, ini mengotori lingkungan kita yang baik-baik kok ada orang berzina misalnya. Ini tidak boleh secara hukum. Polisi nggak boleh menerima apa yang disampaikan oleh Pak RT, kecuali Pak RT itu mendapatkan kuasa dari keluarga yang bersangkutan atau mendampinginya, ya, itu boleh. Nah, itu perbedaannya itu. Nanti Anda bisa baca lebih detail dalam pasal 1 angka ke-24 itu untuk laporan, sedangkan pengaduan itu adalah pasal 1 angka ke-25 KUHP. Berbeda lagi yang ketiga, yaitu tertangkap tangan. Tertangkap tangan tadi bahasa populernya tertangkap basah, walaupun itu bukan istilah hukum, ya. Itu sebuah peristiwa pidana yang ketika terjadi diketahui oleh masyarakat atau mungkin aparat penegak hukum, atau bahasa populernya kepergok, orang Jogja bilang keconangan lah, kira-kira begitu. Itu namanya tertangkap tangan, ya. Nah, itu apakah itu tindak pidana biasa atau mungkin delik aduan? Kalau tertangkap basah ya nanti kembali kepada yang bersangkutan. Kalau tertangkap basahnya ada orang berzina, tertangkap digerebek misalnya, ya. Nah, itu nanti dari keluarga yang bersangkutan apakah akan meneruskan atau tidak. Nah, ini tentang proses terjadinya perkara pidana. Menurut hukum acara pidana ada 3, laporan, pengaduan, tertangkap tangan. Kalau tidak ada 3 hal itu, salah satunya misalnya, maka walaupun terjadi di masyarakat, ya sudah menguap dengan sendirinya, nggak akan sampai ke polisi. Ya, makanya sebaiknya polisi ya tidak pasif, tidak nunggu laporan dan pengaduan, harus sering patroli keliling, itu ya kerjaan polisi kan melindungi masyarakat, tidak hanya nongkrong di kepolisian saja kan mestinya. Oke, nah. Tadi sesuai dengan tema yang sudah saya sampaikan, yaitu pemeriksaan pendahuluan. Itu bahasa dalam hukum acara begitu, yang meliputi penyelidikan dan penyidikan. Ya. Penyelidikan itu adalah pasal 1 butir kelima, serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan penyidikan itu diatur dalam pasal 1 butir kedua KUHP. Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Intinya, penyelidikan itu tindakan awal untuk menentukan apakah itu peristiwa pidana atau tidak. Ada bukti permulaan atau tidak. Karena kalau itu bukan peristiwa pidana, tidak berlanjut menjadi penyidikan. Kalau tidak ada cukup bukti, tidak berlanjut menjadi penyidikan. Nah, kalau sudah dinyatakan cukup, maka ada penetapan tersangka.
baru penyidikan dimulai, ya, untuk mengumpulkan barang bukti, tersangkanya ditahan atau tidak, barang buktinya apa saja, nanti dibuat BAP sampai lengkap, ya. Kemudian setelah dianggap cukup, itu dibuatlah berita acara pemeriksaan pendahuluan. Itu yang dinamakan BAP, ya, berita acara pemeriksaan pendahuluan, yang menjadi wewenang penyelidik dan penyidik Polri untuk pidana umum, tapi untuk pidana tertentu bisa bukan dari Polri, misalnya tindak pidana korupsi ya oleh KPK atau Kejaksaan. Baik, saya kira itu mungkin karena keterbatasan waktu ya, sehingga untuk tema ini yang semestinya masih banyak yang harus kita bahas, tapi karena keterbatasan waktu untuk tema pemeriksaan pendahuluan, saya kira saya anggap cukup. Oleh karena itu, untuk kuliah pada kesempatan kali ini, kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.